Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ibu dosen mata kuliah pendidikan pengembangan kepribadian guru yang saya hormati, juga teman-teman kelas 6 yang saya cintai dan banggakan. Alhamdulillah, kita dapat kembali walaupun secara virtual melanjutkan pembelajaran kita di mata kuliah ini dalam keadaan sehat walafiat. Di sini saya dari kelompok 7. Kebetulan pada kesempatan kali ini menjadi presenter atau pemateri kita pada pembelajaran hari ini, yaitu tentang standar kompetensi guru sebagai agen pembelajaran berdasarkan UGG. Nah, tentunya saya tidak sendiri di sini, saya bersama rekan-rekan saya. Ada Rizka Mulia Putri, ada Alimul Hidayat, juga ada Azza Wardayati. Kompetensi yang pertama adalah kompetensi pedagogik guru. Kompetensi pedagogik adalah kemampuan yang berkenaan dengan pemahaman peserta didik secara mendalam dan juga berkenaan dengan pengelolaan dan juga pembelajaran dan dialogis. Nah, pedagogik adalah teori mendidik yang mempersoalkan apa dan bagaimana mendidik sebaik-baiknya. Kompetensi pedagogik berupa pemahaman karakteristik peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, dan juga evaluasi hasil belajar dan melakukan tindakan reflektif untuk peningkatan kualitas pembelajaran. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, menyebutkan bahwa pengertian kompetensi pedagogik adalah kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran peserta didik dan juga tentang merancang dan melaksanakan proses pembelajaran serta evaluasi hasil belajar dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Nah, seorang guru harus memiliki kompetensi pedagogik, di mana seorang guru ini memiliki kemampuan dalam melaksanakan pembelajaran, baik dalam mengelola, melaksanakan pembelajaran, dan melakukan evaluasi pembelajaran. Kompetensi pedagogik ini menuntut seorang guru dalam memahami berbagai aspek dalam diri siswa yang berhubungan dengan pembelajaran. Adapun menurut Wahyudi, adapun kompetensi pedagogik antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama itu menguasai karakteristik peserta didik dari aspek fisik, moral, sosial, kultural, emosional, dan intelektual. Lalu yang kedua, menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik. Nah, yang ketiga adalah mengembangkan kurikulum yang terkait dengan mata pelajaran atau bidang pengembangan yang diampu. Nah, yang keempat itu menyelenggarakan pembelajaran yang mendidik. Tentunya guru itu harus bisa untuk menyelenggarakan atau melaksanakan pembelajaran yang mendidik seperti itu. Lalu yang kelima adalah pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk kepentingan pembelajaran. Nah, di sini guru dituntut untuk bisa memanfaatkan atau menggunakan teknologi informasi sebaik-baiknya gitu. Terus yang keenam ada memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Lalu bisa berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan peserta didik. Lalu menyelenggarakan penilaian dan evaluasi untuk kepentingan pembelajaran. Dan yang terakhir menurut Wahyudi adalah melakukan tindakan reflektif untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Lalu menurut dalam Undang-Undang Guru dan Dosen, kompetensi pedagogik sebagaimana yang dimaksud pada ayat 2 merupakan kemampuan guru dalam pengelolaan pembelajaran peserta didik yang sekurang-kurangnya meliputi hal-hal di bawah ini, yaitu yang pertama adalah pemahaman wawasan atau landasan kependidikan, terus pemahaman terhadap peserta didik,
lalu pengembangan kurikulum atau silabus. Terus yang keempat itu perancangan pembelajaran, lalu pelaksanaan pembelajaran yang mendidik dan dialogis, lalu bisa melakukan evaluasi hasil belajar, dan yang terakhir pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Seperti itu. Lalu yang ketiga ada kompetensi sosial guru. Nah, dalam peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 pada pasal 28 ayat 3, kompetensi sosial diartikan adalah kemampuan pendidik sebagai bagian dari masyarakat untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, dengan sesama pendidik, dengan tenaga kependidikan, dengan orang tua wali, dan masyarakat di sekitar. Nah, jadi itu menurut peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 pasal 28 ayat 3. Sedangkan menurut Hamzah B. Uno, kompetensi sosial artinya guru harus mampu menunjukkan dan berinteraksi sosial baik dengan murid-muridnya maupun dengan sesama guru dan kepala sekolah, bahkan dengan masyarakat luas. Kompetensi sosial dalam kegiatan belajar ini berkaitan erat dengan kemampuan guru dalam berkomunikasi dengan masyarakat di sekitar sekolah dan masyarakat tempat guru tinggal, sehingga peranan dan cara guru berkomunikasi di masyarakat diharapkan memiliki karakteristik tersendiri yang sedikit banyak berbeda dengan orang lain yang bukan guru. Jadi, guru ini dituntut untuk bisa berkomunikasi atau melakukan interaksi sosial, baik di dalam lingkungan sekolah maupun di lingkungan tempat guru tinggal, dengan cara menunjukkan karakteristik yang berbeda antara guru dan bukan guru. Nah, misi yang diemban guru adalah misi kemanusiaan. Mengajar dan mendidik adalah tugas kemanusiaan guru. Guru harus mempunyai kompetensi sosial karena guru adalah pencerah zaman. Nah, lalu menurut Jam Ansatori, kompetensi guru adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah terampil berkomunikasi dengan peserta didik dan orang tua peserta didik. Lalu yang kedua, kompetensi sosial guru adalah bisa bersikap simpatik. Nah, lalu yang ketiga dapat bekerja sama dengan komite sekolah. Komite sekolah bisa dari wali murid dan juga guru-guru itu sendiri. Lalu bisa pandai bergaul dengan kawan sekerja atau mitra sependidikan. Lalu memahami dunia sekitarnya. Nah, guru ini harus bisa memahami tempat dia tinggal gitu. Jangan sampai kita guru tapi di lingkungan sekitar kita tidak dikenal gitu. Nah, lalu dalam Undang-Undang Guru dan Dosen pada ayat 2, yang dimaksud dengan kompetensi sosial adalah kemampuan guru sebagai bagian dari masyarakat yang sekurang-kurangnya meliputi kompetensi untuk berkomunikasi secara lisan, tertulis, atau isyarat secara santun. Lalu menggunakan teknologi komunikasi dan informasi secara fungsional. Lalu yang ketiga, bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, pemimpin satuan pendidikan, ataupun orang tua dan wali peserta didik. Yang keempat, guru itu bisa bergaul secara santun dengan masyarakat sekitar dengan mengindahkan norma serta nilai-nilai yang berlaku. Lalu yang terakhir adalah kompetensi sosialnya bisa menerapkan prinsip persaudaraan sejati dan semangat kebersamaan.
Baik, untuk selanjutnya yaitu materi tentang 9 indikator kompetensi kepribadian yang akan saya sampaikan sendiri. Nah, tentunya dalam proses belajar mengajar, guru ini memegang peran sebagai sutradara sekaligus aktor gitu. Nah, apa maksudnya? Maksudnya itu para guru yang terlibat keberhasilan proses belajar mengajar. Untuk itu, guru merupakan faktor yang sangat dominan dalam menentukan keberhasilan proses belajar mengajar di samping faktor lainnya. Nah, dengan demikian, untuk mencapai hal tersebut, guru harus memiliki kemampuan dasar dalam melaksanakan tugasnya gitu. Nah, salah satu kemampuan tersebut adalah kemampuan pribadi guru itu sendiri. Nah, menurut Caca Wijaya, kemampuan pribadi guru dalam proses belajar mengajar ditandai dengan beberapa indikator. Antaranya, pertama ada kemantapan dan integritas pribadi. Seorang guru dituntut untuk bekerja teratur dan konsisten serta kreatif dalam menghadapi pekerjaannya sebagai guru. Nah, menurut Omar Hamani yang dikutip oleh Caca Wijaya, kemantapannya dalam bekerja dapat merupakan karakteristik pribadinya sehingga pola hidup yang seperti ini terlihat pula oleh siswa sebagai pendidik. Nah, kemantapan dan integritas pribadi ini tidak terjadi dengan sendirinya gitu, melainkan tumbuh melalui suatu proses belajar yang sengaja diciptakan. Kemantapan pribadi berpengaruh terhadap tugas dan tugas yang dijalankannya gitu. Demikian juga kemampuan pribadi guru dalam melaksanakan proses belajar mengajar akan berpengaruh terhadap situasi belajar mengajar yang diselenggarakannya. Nah, kedua yaitu ada peka terhadap perubahan dan pembaruan. Guru itu harus peka terhadap apa yang sedang berlangsung di sekolah, yang mana masalah manapun yang sedang berlangsung di sekitarnya gitu ya. Itu dimaksudkan agar apa yang dilakukan di sekolah tetap konsisten dengan kebutuhan dan tidak ketinggalan zaman tentunya. Untuk itu, kemampuan penelitian merupakan karakteristik yang mutlak harus dikuasai oleh guru walaupun dalam bentuk dan sifat yang sederhana. Sebab penggunaan teknologi seperti komputer, TV, dan video sudah sering kita lihat gitu pada zaman modern seperti ini gitu. Nah, terutama pada terutama pada wilayah-wilayah perkotaan gitu. Nah, biasanya di sekolah itu, di sekolah-sekolah sekarang itu banyak yang guru-guru itu menggunakan laptop, bahkan ada juga lab komputer gitu. Nah, jadi guru juga harus pandai gitu dalam mengoperasikan teknologi gitu. Lalu ketika ada berpikir alternatif, nah sebelum menyajikan bahan pelajaran, guru itu harus sudah menyiapkan berbagai kemungkinan gitu, berbagai kemungkinan permasalahan yang akan dihadapinya. Peserta ketika pembacanya itu maksudkan untuk menghindari verbalisme dan absolutisme. Panduan belajar untuk setiap pelajaran harus dibuat sejak awal catur bulan atau awal semester misalnya. Kan tadi guru itu harus bisa memakai misalnya guru itu mau menyampaikan materi yang menggunakan teknologi, misalkan infokus atau misalkan seperti pena. Tiba-tiba pada saat guru itu mengajar, tiba-tiba mati listrik. Guru itu harus mempunyai alternatif gitu, bagaimana materi yang tadinya mau disampaikan lewat teknologi bisa disampaikan gitu, nggak
generasi A, C, B, dan seterusnya. Jangan merasa berpendapat. Seorang guru tidak boleh berdiskusi dalam masalah apapun. Sikap delegasi akan membuat kebijakan guru tidak dihormati muridnya, seperti tidak mengindahkan perintah guru. Oleh sebab itu, sikap delegasi jangan sampai ditujukan guru kepada muridnya. Misalnya di zaman sekarang kan banyak yang misalkan ada murid yang merupakan misalkan anak kepala sekolah atau anak ketua yayasan. Misalkan guru itu tahu ya, misalkan dia itu anak kepala sekolah atau dia itu anak kepala yayasan, sehingga biasanya guru itu agak sedikit segan gitu ketika dia melakukan kesalahan, agak segan menghukumnya gitu. Ya tentu sebenarnya tidak boleh ya sebagai guru. Masih seperti itu tidak harus dimiliki oleh guru. Guru mencapai hasil mengajar yang sesuai dengan cita-cita, harapan, dan tujuan pendidikan, sehingga untuk pendidikan dan harapan benar-benar mencapai. Untuk indikator yang kelima itu berdisiplin dalam melaksanakan tugas. Beberapa indikator yang dapat ditemukan dengan disiplin dapat dibina dan dilaksanakan dalam proses pendidikan sehingga mutu pendidikan dapat mungkin itu nanti sampaikan semua. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyimak, juga berkomentar ya. Bila terdapat banyak salah satu kata dalam penyampaian maupun dari segi materi, kami mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya. Kita tentu dengan doa Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zawarda Hayati. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian kompetensi kepribadian guru. Nah, secara umum kompetensi kepribadian guru mengharapkan seorang guru ini memiliki sifat yang baik, positif, bijaksana, dewasa, dan berakhlak mulia. Nah, lantas apa sih pengertian kompetensi kepribadian guru ini? Kompetensi kepribadian guru adalah kepribadian tenaga pendidik atau guru dalam melaksanakan proses pendidikan demi terciptanya peserta didik yang unggul dalam bidang akademik maupun dalam hal kepribadian. Ini juga mencakup cara seorang guru dalam menerapkan agama, sosial, dan budaya. Demikian yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ariska Aulia Putri dari PAI 6A dengan NIM 12220200035. Nah, di sini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai standar kompetensi profesional guru berdasarkan Undang-Undang Guru dan Dosen Nomor 14 Tahun 2005. Nah, jadi apa sih itu kompetensi profesional? Nah, dalam Standar Nasional Pendidikan, penjelasan pada pasal 28 ayat 3 butir C itu dikemukakan bahwa yang dimaksud dari kompetensi profesional adalah kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan juga mendalam yang dapat membimbing peserta didik dalam memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan oleh Standar Nasional Pendidikan. Dan juga menurut Undang-Undang Guru dan Dosen Nomor 14 Tahun 2005, itu profesi adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang
dan juga bisa menjadi sumber penghasilan kehidupannya yang memerlukan keahlian, kemahiran, dan kecakapan tertentu dan memerlukan pendidikan yang profesional. Nah, jadi pada intinya kompetensi profesional ini adalah salah satu dari 4 kompetensi yang harus dan wajib dimiliki oleh guru selain dari kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, dan juga kompetensi sosial, sebagaimana yang dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen. Nah, lalu apa saja kompetensi profesional yang mencangkup di dalamnya? Nah, yang pertama itu adalah penguasaan materi ajar atau materi pelajaran secara luas dan juga mendalam atau kontekstual. Nah, jadi guru harus menguasai materi ajar sesuai dengan bidang keilmuannya serta mampu mengaitkannya pada kehidupan nyata dari peserta didiknya dan dapat mengaitkannya dengan perkembangan zaman. Lalu yang kedua ada penguasaan struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan. Jadi, guru juga harus memahami logika dan struktur keilmuan dari mata pelajaran yang diajarkannya kepada peserta didik. Lalu yang ketiga ada mengembangkan materi ajar yang kreatif. Jadi, guru juga dituntut mampu mengembangkan materi ajar yang inovatif, variatif, dan kontekstual agar mudah dipahami oleh peserta didiknya. Jadi, materi ajar yang dibawakan secara variatif dan juga inovatif itu tidak akan membosankan, seperti itu. Lalu yang keempat, menggunakan teknologi dan metode pembelajaran sesuai dengan kebutuhan siswanya. Jadi guru profesional itu harus bisa memilih dan menggunakan strategi serta metode apa sih yang bisa diterapkan pada pembelajarannya yang sesuai dengan minat peserta didik dan juga relevan dengan peserta didiknya, dan juga bisa menyediakan media pembelajaran yang efektif pada setiap pembelajarannya. Nah, apa sih tujuan dari kompetensi profesional guru ini? Nah, tujuannya itu yang pertama ada menjamin mutu pembelajaran, yang kedua meningkatkan kualitas pendidikan nasional, dan yang ketiga menjadikan guru sebagai tenaga pendidik yang berkompeten dan juga bermartabat. Lalu seperti yang tercantum pada PowerPoint itu ada ruang lingkup kompetensi profesional. Nah, itu ada 3 ya. Yang pertama yaitu mengerti dan dapat menerapkan landasan kependidikan baik dari filosofinya, baik dari psikologisnya, dan juga sosiologisnya. Yang kedua yaitu mengerti dan dapat menerapkan teori belajar sesuai dengan taraf perkembangan dari peserta didiknya. Lalu yang ketiga, mampu menangani dan mengembangkan bidang ilmu studi yang menjadi tanggung jawabnya. Seperti itu. Sekian pembahasan dari saya. Saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.